Assalamualaikum, Sampurasun dulur. Bertemu kembali dengan Salman Al-Farisi di video pembelajaran. Nah, untuk pertemuan kali ini, video pembelajarannya akan membahas tentang budaya Sunda. Adapun pembahasan budaya di pertemuan ini akan dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama tentang adat pengajaran yang ada dalam budaya Sunda, larangan-larangan, indung berang, bahasa Sunda itu sendiri, upacara pernikahan, ruwatan dalam Sunda, ukiran atau motif dan ragam hias Pajajaran, serta kain tenun Majalaya dan alat musik tradisional Sunda. Oke, kita mulai dari pembahasan yang pertama. Yang pertama, adat pengajaran. Dalam budaya Sunda, yang berhak memberikan pembelajaran itu ialah orang tua yang lebih tua umurnya daripada yang diajari, atau yang lebih memiliki cukup banyak pengalaman. Bisa juga oleh seseorang yang masih memiliki hubungan saudara, keluarga, atau orang terdekatnya. Sesuai dengan peribahasa, pantaslah demikian karena anak merako kuncungan, uyah tara TS kaluhur. Maksudnya ialah apabila perbuatan anak itu baik, itu dikarenakan perbuatan atau perilaku ayahnya juga baik. Ayah juga semestinya akan memberikan pembelajaran yang baik kepada anaknya. Dan apabila hal tersebut berhasil merubah perilaku sang anak, maka otomatis masyarakat akan memuji orang tuanya. Yang kedua, larangan-larangan. Bagi masyarakat suku Sunda, orang tua sering memberikan nasihat berupa larangan-larangan kepada anaknya. Tujuannya agar mereka tidak sembarangan melakukan kesalahan atau melanggar sesuatu yang dilarang. Hal ini mereka anggap efektif karena anak-anak akan patuh apabila diceritakan sesuatu yang membuat mereka takut. Orang tua terkadang memberikan nasihat dengan cara menceritakan para leluhur dan menakut-nakuti dengan sesuatu agar lebih mudah melekat dalam hatinya dan bertambah kepercayaannya. Cukup dengan perkataan, jangan melakukan sesuatu yang dianggap tabu, diantaranya tidak boleh bermain pada waktu matahari terbenam, pamali bisi aya jurig, nanti takut kalau diganggu setan. Nah, jangan makan makanan yang masam-masam pada saat matahari sudah terbenam, pamali, mengakibatkan ditinggal mati ibunya. Ada juga tidak boleh melangkahi padi, pamali, akibatnya mendapat penyakit yang disebabkan oleh setan. Nah, seperti yang sudah diuraikan barusan, larangan yang diberikan oleh orang tua tidak lebih adalah untuk menasehati anak-anaknya agar mau memperhatikan dan menghormati perkataan yang disampaikan kepadanya. Mereka ditakut-takuti agar tujuan dapat menyadari bahwa apabila ia melakukan kesalahan, akibatnya akan ia tanggung sendiri. Sehingga kedepannya ia akan menjadi manusia yang beragama, mengetahui baik dan buruk, dan berperilaku sopan, khususnya kepada kedua orang tuanya. Selanjutnya yang ketiga, indung berang. Masyarakat suku Sunda begitu menghormati dan menjunjung tinggi kaum perempuan. Dalam satu keluarga Sunda, yang paling dijadikan panutan ialah sosok seorang ibu. Mereka menyebut ibu dengan sebutan indung, sedangkan untuk bapak tidak memiliki sebutan yang lebih tinggi. Menurut beberapa pendapat, barang siapa yang mendidik anak dari kecil sekalipun bukan manusia harus disebut indung. Apabila menyebutkan orang tua dalam pembicaraan apapun, yang didahulukan adalah menyebutkan ibu, kemudian ayah. Yang keempat, bahasa Sunda. Setiap daerah memiliki bahasa sebagai identitas atau jati diri dari suku mana orang tersebut berasal. Bahasa inilah yang menjadi media antara satu orang dengan orang lain untuk mengkomunikasikan sesuatu. Untuk memahami suatu maksud yang dikomunikasikan, perlu adanya sebuah bahasa yang sama antar masyarakat. Seperti halnya suku Sunda, mereka memiliki keragaman dialek seperti bahasa Sunda, dialek Priangan, Cirebon, atau Banten. Mereka mengenal pula undak usuk basa atau tingkat tutur kata.
Masing-masing dialek mempunyai kosakata yang khas, lagu bicara sendiri, bahkan susunan kalimat tersendiri pula, tetapi masih dapat saling memahami satu sama lain. Menurut Ayip Rosidi dalam Kongres Bahasa Sunda tahun 1926, diputuskan bahwa Sunda dialek Bandung sebagai bahasa Sunda umum. Salah satu ciri bahasa Sunda umum yang dikembangkan melalui pengajaran di sekolah-sekolah guru dan ciri dalam buku-buku balai pustaka itu adalah sangat memperhatikan undak-usuk basa, yaitu tingkatan sosial penutur atau pemakai dalam bahasa dalam masyarakat. Dikarenakan pembahasan budaya Sunda ini sangat panjang, saya akan lanjutkan video pembelajarannya di episode selanjutnya. Nah, semoga di episode ini memberikan manfaat dan pengetahuan tentang apa itu budaya Sunda. Hatur nuhun.